Ya. Ya, pemirsa, Bank Indonesia telah merelaksasi kebijakan uang muka kredit properti dan juga kredit kendaraan bermotor. Belit baru yang ditujukan untuk mendorong tingkat konsumsi dan permintaan masyarakat ini berlaku mulai 1 Maret hingga akhir tahun 2021. Bank Indonesia menyatakan kebijakan relaksasi loan to value atau financing to value akan semakin memperkuat pemulihan ekonomi dari sisi permintaan di masyarakat. Aturan baru ini berlaku mulai 1 Maret hingga akhir tahun 2021. Dari sisi perbankan, kemampuan bank juga masih tinggi dalam menyalurkan kredit di kedua sektor tersebut. Rasio kredit bermasalah atau NPL masih relatif terjaga seperti NPL kredit rumah tapak yang tercatat sebesar 2,6%, kredit rusun 2,5%, dan hanya NPL kredit ruko yang tinggi sebesar 5,1%. Adapun NPL kredit kendaraan bermotor seperti sepeda motor sebesar 3% dan kendaraan roda 4 yang di bawah 2%. Dengan demikian, kebijakan pelonggaran uang muka jadi 0% ini diharapkan memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi. Kepala Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia Juda Agung menilai kebijakan LTV atau FTV yang memberikan keleluasaan bagi masyarakat membeli rumah atau kendaraan bermotor tanpa uang muka akan memperkuat proses pemulihan ekonomi tahun ini. Apalagi pemerintah telah mengeluarkan kebijakan PPNBM 0% awal Maret nanti. PPNBM itu dinolkan, itu kan supaya lebih murah kan, kendaraan lebih murah, sehingga kalau kendaraan lebih murah ya lebih affordable gitu ya, sehingga demand untuk mendapatkan kredit juga semakin meningkat. Termasuk juga KPR ya, dengan LTV itu dinaikkan, artinya kan menjadi lebih affordable kan, dia bisa pinjam tanpa harus DP yang terlalu besar gitu kan. Jadi inilah upaya kita untuk mengadres masalah pertumbuhan kredit ini. Berdasarkan kajian Bank Indonesia, kebijakan pelonggaran LTV dapat meningkatkan kredit sekitar 0,5%. Adapun peningkatan harga properti residensial pada tahun ini mulai membaik, meski mayoritas masih didominasi oleh properti dengan kisaran harga 300 hingga 750 juta mencapai 25% dan properti harga 1,5 hingga 4 miliar rupiah sekitar 22%. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Hans Kuy. Ya, Pak Hans, informasi yang menarik begitu. Belit baru juga dari Bank Indonesia setelah sebelumnya pajak penjualan begitu ya untuk barang mewah kendaraan bermotor pun juga sudah direlaksasi. Bahkan dalam 3 bulan pertama sudah dibebaskan atau 100%. Kemudian belit berikutnya sampai dengan 50% dan akhir tahun 25%. Ditambah lagi dengan uang muka ini atau down payment yang dibikin 0% untuk kendaraan bermotor dan juga sektor properti. Analisis Anda, Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat pemerintah berusaha mendorong ekonomi ya untuk bisa keluar dari resesi yang sampai kuartal keempat kita masih tumbuh negatif gitu. Di kuartal 1 kita tahu pembatasan sosial yang diperpanjang sampai level mikro ini ya memang sedikit banyak itu pasti mempengaruhi perekonomian sehingga memang pertumbuhan ekonomi dikhawatirkan kuartal 1 itu kembali negatif gitu. Nampaknya pemerintah berusaha mendorong itu. Pertama memang PPNBM diturunkan gitu ya, itu 0%, tapi itu nanti variatif karena ada kendaraan-kendaraan memang PPNBM-nya udah 0% sehingga tidak mengalami penurunan gitu. Sampai saat ini kan produsen mobil belum merilis harga baru mereka gitu ya, jadi itu mungkin nggak akan signifikan sekali karena sebagian mobil udah udah mengalami pemotongan harga yang mungkin lebih banyak daripada pemotongan PPNBM. Jadi kalau di double mungkin baru bisa mendorong pertumbuhan kendaraan gitu. Nah, upaya kedua yang dilakukan adalah pemotongan LTV ya, loan to value gitu ya. Tentu tujuannya adalah sekarang kalau kita lihat yang terjadi di masyarakat itu dana pihak ketiga di perbankan itu bergerak naik ke atas gitu. Nah, ini mengindikasikan orang itu nggak konsumsi gitu. Masyarakat kelas menengah ke atas itu tidak melakukan konsumsi cukup berarti. Jadi mereka lebih banyak di rumah. Terjadi switching pola konsumsi orang gitu. Jadi mungkin orang nggak beli baju baru gitu, karena mau kemana gitu. Terus nggak beli tas gitu, karena nggak bisa disio-sio kemana gitu. Jadi terjadi penurunan pola konsumsi. Nah,
salah satu yang harus dilakukan adalah mendorong kembali nih kelas menengah untuk melakukan consumption. Betul, Nah, Pak. kebetulan sektor perumahan dan sektor kendaraan ini punya banyak sektor turunan gitu ya. Properti punya 172 sektor turunan gitu. Artinya Betul. kalau sektor ini jalan, dia akan punya pengaruh cukup banyak gitu. Nah, oleh karena itu LTV-nya diturunkan untuk rumah pertama, kedua dan ketiga gitu. Jadi semua diturunkan gitu. Harapannya ini akan mendorong penjualan properti bergerak naik ke atas karena Oke. orang akan berpikir mengatakan, oh ini LTV-nya lebih murah nih, bisa dilakukan pembelian gitu. Saya Baik, sebenarnya Mas. merekomendasikan ada strategi lain yang bisa pemerintah lakukan gitu ya. Oke. Pajak untuk penjualan rumah barunya itu yang diturunkan gitu ya. Karena jangan rumah second tapi rumah baru gitu, pajaknya diturunkan. Nah itu karena kalau pajaknya 5% gitu ada di penurunan itu cukup signifikan ya, karena harga properti kan cukup tinggi. Nah itu akan menimbulkan multiplier efek yang cukup besar ya. Jadi tidak jauh berbeda dengan sektor properti, ada pajak juga yang mungkin direlaksasi begitu untuk sektor properti. Tadi ada pajak penjualan rumah baru yang justru Anda nilai ini akan lebih signifikan dampaknya ya untuk meningkatkan permintaan properti begitu Pak Hans? Ya, Oke. itu cukup signifikan karena orang akan melihat, oh ini murah nih, ada periode murah, dia akan melakukan pembelian gitu. LTV bagus, tapi tentu kita ada kendala juga karena perbankan itu sangat hati-hati menyalurkan kredit ya. Gitu. Memang ada batasannya, perbankan mana saja yang boleh memberikan DP 0% nih terhadap konsumen. Kita tahan dulu, nanti penjelasannya Pak Han di segmen berikutnya kita akan bahas bagaimana dengan emiten-emiten di dalam kedua sektor itu. Apakah boleh kita pilih-pilih dari sekarang atau tidak, kita bahas di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.